Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 bersama Ibu Widya Kurniasi SPD dari SMK Muhammadiyah Ciledug, Cirebon. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks prosedur. Ayo, kita lihat dulu ya. Pengertian dari teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan sesuatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Nah, jadi kalau kalian akan melaksanakan suatu kegiatan, buatlah teks prosedurnya terlebih dahulu supaya apa yang kalian buat itu nanti akan bisa berurutan. Nah, kemudian fungsi teks prosedur itu untuk apa? Teks prosedur itu berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, struktur teks prosedur. Nah, untuk struktur teks prosedur ada 3 bagian. Yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua ada langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, untuk tujuan ini adalah bagian pendahuluan yang tertera dalam teks prosedur tersebut. Kemudian, bagian langkah-langkah itu berisi urutan-urutan apa saja yang akan dilakukan dalam proses kegiatan tersebut. Lalu, di bagian penegasan ulang atau penutup, ini adalah bagian akhir dari teks prosedur tersebut. Nah, kemudian aspek kebahasannya apa ya? Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, kemudian akhiran i dan partikel lah. Perhatikan contoh di tabel ya. Nah, bentuk dasarnya perhati. Mendapatkan imbuhan kan, maka kata bentukannya menjadi perhatikan. Kemudian yang kedua, bentuk dasarnya pasti. Mendapat imbuhan kan, maka menjadi kata bentukannya adalah pastikan. Lalu yang ketiga, bentuk dasarnya adalah tunjuk. Mendapat imbuhan kan, maka bentuk katanya menjadi tunjukkan. Terus yang keempat, ada bentuk dasar cerita. Mendapat imbuhan atau partikel kan, maka menjadi kata bentukan ceritakan. Yang kelima, bentuk dasarnya hindar. Mendapat akhiran i, maka kata bentukannya menjadi hindari. Dan yang terakhir, bentuk dasarnya adalah kata jadi. Mendapat imbuhan lah, maka menjadi bentukan katanya jadilah. Selanjutnya, aspek kebahasaan yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Nah, seperti apa kata-kata topik atau kata teknis tersebut? Itu adalah kata-kata yang digunakan sesuai dengan bidangnya. Misalkan, kalau bidangnya terkait dengan kesehatan, maka kata teknisnya terkait juga dengan bidang kesehatan. Nah, sekarang yang ketiga. Untuk yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Ya, lalu yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif di sini adalah pernyataan atau kalimat yang berisi perintah. Ya, kemudian yang kelima, menggunakan deskripsi alat.
Nah, deskripsikan di situ alat-alat apa saja yang digunakan dalam teks prosedur tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Coba diingat-ingat lagi oleh kalian, macam-macam kegiatan apa saja coba yang pernah kalian lakukan. Nah, di situ merupakan dasar untuk kalian membentuk sebuah teks prosedur yang benar. Nah, lalu yang kedua, menentukan tema kegiatan. Tema kegiatannya apa ya? Oh, saya mau membuat tentang langkah-langkah membuat resep masakan. Lalu yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahannya. Kira-kira apa saja ya bahan yang diperlukannya? Nah, lalu yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah bentuk yang jelas dan lengkap. Bagaimana? Sudah bisa belum? Sudah paham kan? Nah, sekarang kita lihat contoh teks prosedur yang terkait dengan resep makanan. Makanannya apa ya? Nah, di sini resepnya adalah bagaimana cara membuat tahu gejrot khas Cirebon. Pedas asam menyegarkan. Nah, bahan-bahannya yang pertama 10 buah tahu pong. Tahu pong itu apa ya? Tahu pong itu tahu yang di dalamnya itu kopong atau tidak berisi. Nah, kemudian yang kedua 3 sendok makan gula merah. Lalu yang ketiga 3 sendok makan minyak goreng. Yang keempat 200 ml air. Yang kelima 4 siung bawang merah. Yang keenam 1 sendok makan kecap manis. Yang ketujuh 1 sendok makan kecap asin. Yang kedelapan 2 sendok makan larutan asam jawa. Kemudian yang ke-9 2 siung bawang putih. Dan yang ke-10 4 buah cabai rawit. Lalu tambahkan garam secukupnya. Itu adalah bahan-bahan membuat tahu gejrot. Terus bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya pertama, potong tahu ke dalam ukuran kecil sesuai selera lalu sisihkan. Kemudian yang kedua, campurkan air, kecap manis, kecap asin, larutan asam jawa, dan gula merah pada panci, kemudian panaskan hingga mendidih. Yang ketiga, ulek kasar bawang merah, bawang putih, garam, dan cabai rawit pada cobek. Lalu yang keempat, panaskan minyak dan siramkan pada bahan-bahan yang sudah diulek. Yang kelima, campurkan kuah yang dididihkan dengan bahan-bahan yang diulek dengan kasar. Lalu yang terakhir, susun tahu pada piring saji dan siram dengan bumbu kuah. Nah, itulah bagaimana cara membuat resep tahu gejrot khas Cirebon dengan rasa pedas asam menyegarkan. Nah, selanjutnya sekarang kita latihan ya, bagaimana cara membuat pare chips. Kalian tahu pare chips apa? Pare chips adalah makanan unggulan dari sekolah kita yang terbuat dari bahan dasar pare. Kemudian diolah menjadi bentuk keripik. Bagaimana cara membuatnya ya? Nah, ini silahkan kalian cari tahu infonya. Membuatnya seperti apa ya? Nah, ini lihat ya. Di sini ada gambar pare chips produk sekolah kita. Seperti ini ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Di akhir ya, kita akan menyimpulkan nih. Ya, pelajaran yang kita bahas hari ini adalah tentang langkah-langkah menulis teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Nah, yang pertama bagaimana? 1. Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan.
Kemudian yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Lalu yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.